Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kajian yang kita kaji bersama kitab Kabair ini terakhir membahas hadis nomor 441 yang disebutkan oleh al-muallif pengarang kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi di akhir kitab beliau tentang fasl jami' lima yahtamil annahu minal kabair, bab tentang sekumpulan hal-hal yang ada kemungkinan termasuk kabair. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan 76 dosa besar di dalam hadis yang berjumlah 420, dan mulai 421 sampai 470 berarti ada 50 hadis lagi beliau sebutkan beberapa hal yang kemungkinan termasuk dosa-dosa besar. Dan yang terakhir kita kaji adalah hadis nomor 441. Jadi masih 30-an hadis lagi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. La taqulu lil munafiq ya sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Jangan kau ucapkan kepada seorang munafik tatkala menyapa atau memanggilnya ya sayyid, wahai tuan, wahai penghulu. Penghulu di sini bukan lebih tapi maksudnya pemimpin. Dan panggilan-panggilan yang di dalamnya ada penghormatan. Kenapa dilarang? Fa innahu iyyaku sayyida faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Karena sesungguhnya kalau dia benar seorang pemimpin, maka dengan ucapan sapaan yang kamu berikan kepadanya itu, kamu telah membuat Arab kalian, membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian. Karena apa murka? Karena kita telah memanggilnya dengan panggilan yang di dalamnya ada pemuliaan terhadap orang-orang yang tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga
disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, kita dilarang mengucapkan kepada seorang munafik, ya Sayyid, wahai Tuan. Karena kalau dia benar, dia itu adalah Tuan, ya, maka berarti kalian merendahkan diri kalian sebagai seorang mukmin di hadapan mereka. Dan ini yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang harusnya aziz, memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir, ya, termasuk munafik, ya, a'izzatun 'alal kafirin. Dan ini berbeda dengan ikhbar, penghabaran ataupun penyebutan, ya, mereka dengan jabatan atau kedudukan yang memang mereka miliki. Apalagi kalau itu hanya sekedar bahasa tulisan. Seperti surat-surat dakwah, surat-surat ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kurir utusan para sahabat radhiyallahu anhum. Masing-masing di antara mereka menemui penguasa-penguasa ataupun raja-raja yang ada di masa itu. Maka di antara surat ajakan dakwah yang beliau kirimkan adalah ke Heraklius. Heraklius ini saat itu adalah gelar untuk raja-raja Romawi. Rasulullah menyebutkan di dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih, dari Muhammad hamba Allah, ya, dan juga rasulnya, ila Herakl, kepada Herakl. Tidak disebutkan di dalamnya misalnya pembukaannya ila muhtaram, kepada yang terhormat, atau ila sayyid, atau ila al-mukarram. Tidak, ila Herakl. Baru disebutkan kedudukan dia, azim ar-Rum, penguasa atau raja kaum Romawi. Jadi di sini bukan sapaan, hanya penyebutan dia saja. Dan ini termasuk adab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para penguasa raja pada saat itu, dengan menempatkan mereka sesuai dengan posisi yang mereka miliki di tengah-tengah kaumnya. Nah, namun tidak mengatakan ya Sayyid Herakl misalnya. Kemudian beliau sebutkan salamun ala man ittaba'al huda. Salam, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dan ini salah satu redaksi salam yang boleh kita ucapkan kepada non-muslim. Kalau memang sekumpulan tadi atau kita tujukan kepada seseorang yang dia memang non-muslim, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Kamu mau ikut, insyaallah selamat. Ya. Tapi kalau kumpulannya kayak rapat RT, rapat desa, ada mukmin, ada kafir, kita salam seperti biasa dan kita niatkan untuk mukmin saja. Yang kafir jawab, ya itu urusan dia, karena mungkin nggak ada aturan di dalam agama mereka dalam hal ini. Fa inni amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Ya, amma ba'd, adapun sesudah itu, fa inni ad'uk, sesungguhnya aku mengajakmu, menyerukmu bi di'ayatil Islam, dengan ajakan kepada al-Islam. Demikian juga contoh yang lain yang Rasulullah berikan kepada Najasyi. Ya, Najasyi ini adalah laqab atau gelar untuk raja-raja Habasyah. Raja-raja Habasyah. Rasulullah menyebutkan dengan seperti biasa, memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Najasyi, kepada Najasyi Malikil Habasyah, raja Habasyah, Ethiopia. Aslim ant, ya, masuk Islamlah engkau. Kemudian di akhirnya wassalamu ala man ittaba'al huda. Jadi harus kita bedakan konteksnya antara kita nyapa, memanggil dengan, ya,
ajakan ya atau tulisan yang di dalamnya ada penyebutan ya, kedudukan mereka khususnya di tengah-tengah kaumnya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya nomor 442. Dan saya yakin kita sering mendengarkannya. Namun nanti pertanyaannya, apakah kita sudah bisa lepas dari hal itu? Nanti kita tanya diri kita masing-masing. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, ayatul munafiqi salasun. Ciri, tanda, alamat orang munafik itu ada 3. Ada 3, dan ini bukan lil hasr, bukan sebagai pembatas. Masih ada alamat lain. Bahkan ada satu surat sendiri 11 ayat tapi cukup panjang, 1,5 halaman kurang lebih surat, namanya surat Al-Munafiqun. Demikian juga surat yang panjang, surat At-Taubah atau surat Bara'ah, surat yang ke-9. Disebutkan oleh sebagian ulama salah satu namanya adalah yang terkenal di tengah-tengah kita At-Taubah atau Bara'ah. Disebut juga dengan Al-Fadhihah yang menyingkap, maksudnya menyingkap bobrok-bobrok kaum munafikin. Karena surat yang mulia tadi menyebutkan sebagian ciri-ciri kaum munafik. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan ciri mereka itu tidak kurang dari 100. Ya mungkin kalau kita mau tadabburi, mau pelajari surat Bara'ah dan juga surat Al-Munafiqun, ya, kita akan dapatkan ciri-ciri yang banyak. Apakah ciri itu masih ada pada kita? Termasuk 3 hal ini. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ayatul munafiqi salas. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Dia berkhianat. Dan juga hadis yang semakna dengan itu, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minal arba' kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 hal yang apabila 4 hal itu ada pada seseorang, maka dia benar-benar adalah munafik yang khalis, munafik yang asli, yang tulen. Au kanat fihi khaslatun minal arba', atau ada pada dirinya salah satu dari keempat hal tadi, maka ada pada dirinya khaslah minan nifaq, salah satu hal dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan keempat hal tadi. 1 dan 2-nya sama, yaitu idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ya, kemudian kalau tadi wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanat dia khianat. Sekarang yang ketiganya wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia mengadakan perjanjian dia mengkhianati atau mengingkari, kabur dari perjanjian itu. Wa idza khasama fajara. Dan apabila bermusuhan dia jahat. Selanjutnya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan fa ammal kadzib wal khiyanah faqad marra. Adapun pembahasan tentang al-kadzib, dusta, wal khiyanah, dan juga khianat, faqad marra, maka itu telah lewat dalam pembahasan
ya, al-kabira ar-rabi'a wal ishrun, dosa besar ke-24, ya, yaitu al-kadzab fi ghalib aqwalihi, orang yang banyak dusta, banyak bohong di dalam mayoritas ucapannya. Mayoritas ucapannya bohong, ya kan? Kemudian khianat, ya, beliau sebutkan dalam al-kabira ar-rabi'a wa salasun, ya, dosa besar ke-34. Tapi tidak tahu, lupa sudah berapa tahun yang lalu pembahasan ini, ya kan? Dua hal itu saja, siapa yang selamat di antara kita? Al-kadzib. Siapa yang tidak pernah berdusta di antara kita? Walaupun sering digembar-gemborkan, ya, jangan ada dusta di antara kita misalnya, itu baru dusta. Apalagi kalau softo termasuk ini misalnya. Ini tanya fatwanya kami Rosyid, softo termasuk dusta apa enggak? Ya, kalau softo masuk di sini kadzib, ya udah, nggak ada yang selamat kita. Baru satu ciri. Kemudian khianat, ya, bukan hanya khianat, ya, sesama kita saja, yang kadang-kadang itu terjadi bukan hanya antara satu teman dengan temannya, bahkan antara satu saudara dengan saudaranya, kakak dengan adiknya, keponakan dengan pamannya, dan kadang-kadang masalahnya masalah sepele, masalah kecil, kan? Dan dikatakan itu oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, telah lewat pembahasannya. Wa amma khilaful wa'ad fa huwal maqsud bidzikr huna. Adapun khilaf al-wa'ad, menyelisihi, menyalahi atau mengingkari janji, fa huwal maqsud bidzikriha huna, maka itulah yang dimaksud dengan pembahasannya atau penyebutannya di sini. Khilaful wa'd juga, ya, menyelisihi janji atau mengingkari janji, menyalahi janji. Kita janjinya A tapi kita katakan bukan hanya B, sudah sampai Z, jauhnya begitu jauh, ya. Termasuk janji di antara kita, ya, bahkan juga, ya, janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan salat, zakat pun mereka keluarkan, bahkan jihad pun mereka ikut, walaupun akhirnya dalam perang Uhud mereka desersi atau mereka mundur, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah, surat Al-Fadhihah, ayat 75 sampai 77 yang tadi disebutkan, di antara, ya, surat-surat yang menyebutkan ciri-ciri ataupun tanda-tanda munafik. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia, ya. Lain atana min fadlihi lanasaddaqan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia-Nya kepada kita, lanasaddaqanna, maka pasti kami akan bersedekah, kami akan keluarkan zakat-zakat mal, zakat-zakat harta kami. Itu yang mereka perjanjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan itu saja, mereka mengatakan juga wala nakunanna minas salihin, dan kami pun pasti, ya, akan menjadi orang-orang yang salih amal mereka. Mereka bersumpah apabila diberi rizki, ya, maksudnya adalah keluasan rizki, maka mereka akan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan akan menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Itu tatkala belum diberi keluasan rizki. Kalau rizki sih pasti diberi,
ya kan? Tapi keluasan, maksudnya banyak kalau menurut versi mereka. Tapi apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada mereka sebagian dari rizkinya, bakhilu bih, maka mereka ya, bakhil dengan karunia itu. Bakhil dengan karunia itu. Padahal tidak mustahil, yang Allah berikan sudah melebihi kebutuhannya. Ya. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka pun ya, berpaling karena mereka termasuk orang-orang yang mu'ridun, ya, berpaling dari kebenaran, termasuk berpaling dari janji yang telah mereka ya, berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak keluarkan zakat malam mereka, padahal sudah sampai nisab dan haulnya, sudah harus dikeluarkan zakatnya. Bahkan tidak mustahil akhirnya akan memalingkan mereka dari keimanan. Dan ini balasan bagi mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat yang mulia tadi, ya. Ayat 77-nya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah ya, tumbuhkan atau timbulkan munafik di hati mereka sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mereka mati dengan sebab apa yang mereka lakukan berupa pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang telah mereka janjikan, dan juga karena mereka ya, selalu berdusta. Maka minimal dalam ayat yang mulia ini ada dua tanda dari tanda-tanda yang disebutkan ya, pada hadis yang mulia tadi, yaitu khilaful wa'ad, ya, menyelisihi janji, dan juga kadzib. Dan memang orang yang menyelisihi janjinya itu ya, suka dia terjatuh di dalam kebohongan. Janji bayar hutang nanti seminggu lagi, seminggu enggak bayar, menyelisih janji, dan juga dia bohong dengan janjinya bahwa dia akan membayarkan ya, hutangnya misalnya minggu depan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis yang mulia ini di dalamnya ada penjelasan tentang kesempurnaan keimanan itu ya, terrealisasi dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Ya. Dan kebohongan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu akan mengurangi keimanannya. Demikian juga dua tanda yang lainnya ataupun tiga tanda yang lainnya yang ada dalam hadis yang mulia ini: dusta, menyelisih janji, khianat, dan juga ya, jahat tatkala bermusuhan. Sebagaimana keimanannya akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, termasuk kebalikan dari perkara-perkara tadi. Dia jujur, dia tepati janjinya, dia tunaikan amanatnya, dan dia pun bersikap adil saat bermusuhan sekalipun. Karena Ahlussunnah meyakini bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman tadi akan bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, dan akan berkurang dengan ta'atu syaitan, ketaatan kepada syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ancaman terhadap orang-orang munafik
tidak sepele. Istilah sekarang tidak kaleng-kaleng. Ancamannya apa? Ya, neraka waliyadzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bukan hanya di neraka saja, tapi fid darkil asfali minan nar, lapisan paling bawah. Kalau diibaratkan tungku, maka lapisan paling bawah itu yang paling dekat dengan suluhnya, dengan bahan bakarnya, dengan kayunya. Kalau sekarang pakai kompor tradisional, pawon istilahnya. Fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di lapisan dasar dari neraka. Walam tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong untuk mereka. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang beriman dan juga berbuat al-islah, berbuat kebaikan, memperbaiki ya apa-apa yang mereka lakukan berupa keburukan sebelumnya. Kecuali ya illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah, dan dia pun beriktisam, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabnya. Wa akhlasu dinahum lillah, dan dia pun atau mereka pun mengikhlaskan agamanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semua ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang mukmin. Maka di dalamnya ada isyarat bahwa babut taubah, pintu taubat senantiasa terbuka, hatta bagi orang-orang munafik, hatta bagi orang-orang kafir, dan tidak ada yang bisa menutupnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka orang-orang yang telah berbuat ya kemunafikan ya, kemudian dia bertaubat dan berbuat islah, berpegang teguh kepada Allah dan juga mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, maka mereka itu kelak bersama orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum mukminin ajran 'azima, pahala yang agung, wa huwal jannah. Alhamdulillah, mayoritas ulama mengatakan hadis yang mulia tadi bukanlah munafik yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Ya. Tapi kita jangan nganggap aman, kembali jangan nganggap remeh, oh enggak apa-apa. Itu munafik yang diancam dengan fid darkil asfali minan nar, munafik lain. Ya. Itu munafik nifaqan i'tiqadiyah, munafik yang berhubungan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Mereka syahadat karena dengan syahadatnya itu dia divonis, dihukumi sebagai seorang muslim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu wahai Rasulullah, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah. Itu kesaksian orang munafik. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Munafiq. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik mendatangimu wahai Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermaksud dengan kemunafikan yang disebutkan di dalam dua hadis yang mulia tadi adalah kemunafikan yang pelakunya dijanjikan di lapisan bawah dari neraka. Ya, wal iyadzu billah. Karena kemunafikan seperti itu asyaddu minal kufr, lebih berbahaya dari kekufuran.
Karena apa? Kalau orang kafir nampak kekafirannya, mereka tidak menampakkan keislaman, sikap kita jelas. Kalau punya kekuatan, ya mungkin mereka akan diperangi. Kalau tidak pun kita sudah punya ancang-ancang. Tapi orang-orang munafik ini menampakkan keislaman. Ya, jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu semua orang-orang munafik yang ada di masanya. Apalagi dengan nama-namanya, person-personnya. Hanya sebagian kecil yang Allah beritakan atau wahyukan nama-namanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rahasiakan nama-nama ini dan hanya beliau sampaikan nama-nama itu kepada siapa? Udzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Sehingga beliau disebut dengan sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah rahasia nama-nama orang munafik. Apakah kalau kita ada di masa itu, kita punya inisiatif tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, apakah Rasulullah sebut nama kita termasuk orang-orang munafik? Apa kita punya pikiran, inisiatif seperti itu? Siapa kita dibanding Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin? Beliau karena takutnya, khawatirnya kalau namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang munafik, sehingga beliau tanda kutip memaksa Hudzaifah ibnul Yaman untuk memberitahukan. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak kepo, tidak urusan dengan nama-nama yang lain. Beliau hanya ingin tahu namanya disebut tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan memaksa Hudzaifah untuk menyebutkan. Maka karena permintaan yang begitu mendesak dan juga Hudzaifah tahu maksud Umar ibn al-Khattab, kekhawatirannya yang begitu besar, beliau katakan bahwa Rasulullah tidak menyebut namamu termasuk orang-orang munafik, dan aku tidak akan sampaikan rahasia ini kepada selainmu sesudahnya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan cerdiknya, kalau mungkin masih di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada jenazah, beliau tunggu dulu Rasulullah mau nyolatin enggak. Rasulullah nyolatin, ya, beliau ikut salat. Sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu terputus. Siapa yang dijadikan patokan atau standar oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia itu termasuk orang munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar radhiyallahu an kalau ada jenazah nunggu Hudzaifah radhiyallahu an mau nyolatin enggak. Hudzaifah mau nyolatin berarti dia bukan munafik. Umar pun menyolati jenazahnya. Sekarang siapa yang mau dijadikan pegangan, patokan? Enggak bisa. Kita muamalahi zahirnya. Jadi walaupun disebutkan oleh Abu Zanad di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak bermaksud dalam dua hadis yang mulia tadi adalah orang-orang munafik yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 145 sampai 146 tadi, yang maksudnya adalah al-munafiq nifaqan i'tiqadiyya, orang munafik di dalam masalah i'tiqad, yang menyembunyikan kekufurannya namun menampakkan keislamannya, sehingga mereka pun diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlakukan sebagai seorang muslim. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa ciri-ciri tadi 3 ataupun 4 termasuk di antara ciri-ciri yang sesuai dengan arti kalimat an-nifaq. Arti kalimat an-nifaq. Karena nifaq di dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah ayudhir al-mar'u khilafa ma yubtin.
Seseorang menampakkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Ini secara bahasa. Kalau secara syar'i, maka tadi telah disebutkan izharul iman wa ikhfa al-kufr. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dan makna tadi yaitu seseorang seseorang menampakkan apa yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan, itu ada pada ketiga ciri tadi. Kadzib, dia yang tampakkan, yang dia omongkan beda dengan yang ada dalam hatinya. Khilaful wa'ad, menyelisih janji, ini lebih jelas. Dia janji pada niatnya sudah menyelisihinya. Wal khianah, demikian juga khianat. Kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh orang lain dia khianati. Maka kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW di dalam hadis yang kedua, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As menyebutkan, radhiyallahu anhuma, kana munafiqan khalisa, dia itu seorang munafik yang tulen, yang khalis, murni, nggak ada campurannya. Maka dikatakan maknanya adalah khalis fi hadhihi al-khilal al-madhkura fil hadits faqat, bahwa dia itu memang seorang munafik tulen, munafik murni di dalam keempat hal itu saja, bukan dalam hal yang lainnya. Mungkin dalam hal yang lainnya sifat dia bagus, tapi dalam keempat hal itu, karena memang selama itu dibawa kesyirikan lebih ringan atau lebih kecil dari kesyirikan, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 48 dan juga 115 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni, tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tidak mengampuni siapa-siapa yang menyekutukannya, mensyirikannya dengan sesuatu yang lain, dan Allah ampuni dosa-dosa di bawah itu yang lebih kecil dari kesyirikan, tapi lima yasha, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, bukan bagi semua orang. Jadi kita pun jangan merasa aman, yang penting kan kita tidak syirik. Walaupun kita mencuri, walaupun kita berzina, walaupun kita membunuh misalnya, waliyadzubillah, Allah hanya sebutkan lima yasha, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka tatkala kita melakukan kabirah, dosa besar, dibawa kesyirikan, apakah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, akan menerima taubat kita apabila kita bertaubat dari kabirah itu? Kemudian makna tadi juga disebutkan oleh Al-Mahlab rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mulia tadi, wallahu a'lam, beliau mengatakan juga wallahu a'lam, yaitu siapa-siapa yang dusta itu adalah ucapannya yang dominan, yang paling sering, dia banyak sering dustanya dibanding jujurnya. Kemudian juga khianatnya lebih banyak, lebih sering daripada amanatnya. Demikian juga pengingkaran janjinya. Maka kalau itu memang terjadi, ada pada seseorang, maka memang jelaslah tandanya, jelaslah cirinya. Adapun orang yang dustanya itu nadir, jarang, kadang-kadang, dalam sesuatu yang kecil yang kita semua tidak akan selamat dari hal ini, ngaku nggak ngaku, pasti pernah bohong, kan? Tapi kalau sesekali, dua kali, nanti tambah 3 kali, 4 sampai 6 misalnya, kan? Tidak sering, dan orang pun tidak mengecap dia,
tidak memvonis dia sebagai kadzab, sebagai pendusta. Demikian pula khianat yang dia lakukan sesekali saja, yang mungkin juga ada uzurnya misalnya. Termasuk pengingkaran janjinya. Maka kalau hal itu hanyalah hal-hal yang sedikit, yang jarang ataupun yang kecil yang dilakukan oleh seseorang, Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, la yumkin ayyaslama ahadun min kadzib. Tidak mungkin seseorang selamat dari kedustaan. Tidak mungkin seseorang selamat dari kedustaan. Namun janganlah kita anggap kedustaan yang kita lakukan walaupun jarang, walaupun kecil, walaupun dalam masalah sepele, itu sama dengan kedustaan yang dinisbahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilur Rahman, atau salah satu di antara Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau merasa tidak pantas, tidak layak untuk memintakan asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling besar untuk penduduk mahsyar agar segera diselesaikan urusan mereka. Beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang Allah tidak pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah sesudahnya seperti kemarahan itu. Karena aku pernah berdusta 3 kali. Beliau sebutkan untuk dirinya dusta, padahal sebenarnya itu dusta. Bukan dusta, itu tauriyah. Dan kalau tauriyah memang dibolehkan, asal jangan sering-sering, akhirnya jadi taqiyah, keyakinan akidah orang Syiah. Tauriyahnya seperti apa? Tauriyah itu dia mengucapkan suatu ucapan, difahami oleh orang yang diajak bicara artinya A, tapi dia bermaksud B. Tidak ada niat dusta. Orang memahaminya, oh maksudnya ini. Tatkala ditanya istrinya Sarah, seandainya beliau jawab istrinya, mungkin akan dirampas oleh raja yang zalim di masanya. Tapi dia jawab, siapa dia? Hadhihi ukhti. Dia adalah ukhti, saudara perempuanku, kakak ataupun adikku. Dan kita paham kalau ukhti itu maksudnya ukhti fin nasab. Dan itu yang difahami oleh raja pada saat itu. Itu dianggap kakak ataupun adiknya. Sementara Ibrahim alaihissalam, beliau menginginkan ukhti, maksudnya ukhti fil iman, saudaraku seiman, karena memang tidak ada perempuan yang beriman pada saat itu selain istrinya. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, tapi dia anggap itu adalah suatu kesalahan yang besar, yang dengannya dia merasa tidak layak, tidak pantas untuk memintakan asy-syafa'ah al-uzma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qutaibah rahimahullah, salah seorang ulama ahli hadis dan juga ahli lugah, ahli bahasa, beliau menyebutkan an-nifaq, kalimat nifaq itu yang darinya diambil pelakunya adalah seorang munafik, lafdun islami, suatu kalimat islami. Lam takun al-arab ta'rifuhu qabla al-islam. Orang Arab tidak tahu kata nifaq sebelum datangnya Islam. Tidak tahu dan tidak mereka gunakan. Karena apa? Tabiat orang Arab harusnya sarahah, tegas, jelas-jelasan, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga ada juga ibarat as-sarahah rahah. Kita belak-belakan, kita terus terang, rahah, kita tenang. Keluarkan, sebutkan jelas, jangan tutup-tutupi, kita akan tenang. Nggak perlu kita harus jaga nih rahasia. Tapi sarahah rahah. Sehingga kalimat tadi tidak dikenal atau tidak digunakan oleh orang-orang Arab qabla al-Islam. Baru istilah itu muncul, tatkala Islam datang. Wabil khusus tatkala kemunafikan sudah muncul.
Kapan muncul kemunafikan? Muncul ya jelasnya sesudah terjadinya perang Badar. Berarti cukup lama, hampir 15 tahun sesudah dimulainya dakwah Islam. Dan nifak hanya terjadi pada sebagian kaum Ansar dengan dua kabilah yang besar, Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi penduduk Madinah. Kemudian juga Al-A'rab, orang-orang Arab Badui yang ada di pinggiran-pinggiran Madinah. Kaum Muhajirin, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, laisa fihim nifaq. Tidak ada kemunafikan pada mereka. Sebab apa? Mereka justru sebaliknya, yang belum bisa hijrah ke Madinah dengan satu dan lain sebab, mereka sebaliknya menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan keimanannya dan menampakkan kekufuran. Dan itu bukan nifaq yang dimaksud oleh syariat Islam. Mengapa kemunafikan timbul di Madinah? Ya. Karena sebelum datangnya Rasulullah SAW, dua kabilah besar tadi sudah sepakat untuk menjadikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul sebagai pemimpin mereka yang mengayomi dua kabilah tadi. Ya. Padahal sebelumnya dua kabilah ini juga boleh dikatakan ada perang suku di antara mereka dalam waktu cukup yang lama. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali al-Islam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan ya pembicaraan ini sesudah dikumandangkan ya salat ya adzan salat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan awal kemunculan nifaq di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu nifaq sesudah kembalinya mereka mendapatkan kemenangan yang besar dari ghazwah ataupun peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu perang Badar Al-Kubra. Sesudah jelas kemenangan yang begitu besar yang didapatkan oleh kaum muslimin, maka mulailah kaum munafik ya ancang-ancang. Kalau sebelumnya mereka tidak masalah menampakkan kekufurannya, tapi sesudah itu ya, mereka istilahnya harus berbuat cantik supaya aman, supaya tidak diperangi oleh kaum muslimin. Jangankan mereka yang tidak sekuat ya kaum Quraisy. Kaum Quraisy saja bisa dikalahkan, apalagi kalau mereka membuka front terhadap Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah mendominasi Madinah pada saat itu. Maka mereka mau tidak mau, suka tidak suka, pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman. Yang keduanya walaupun tidak pakai deklarasi Abdullah bin Ubay bin Salul, karena tadi sebelumnya dia ya sudah mau dinobatkan menjadi ya malik ataupun raja, pemimpin di antara dua ya kabilah Ansar yaitu Aus dan Khazraj. Namun tatkala Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah yang sebelumnya didahului dengan baiat ya sumpah setia, bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua, dia dicuekkan oleh masyarakat Madinah dari kabilahnya sendiri ya, termasuk yang lain ya. Aus dan Khazraj yang kemudian keduanya menjadi Ansar sudah tidak merekennya lagi. Akhirnya dia jadi BSH, barisan sakit hati. Gara-gara Muhammad ke Madinah, aku nggak jadi pemimpin. Ya. Namun tidak bisa dia terang-terangan yang menampakkan front kepada Rasulullah SAW sesudah kemenangan beliau, sehingga kabilah Aus dan Khazraj sebagiannya
masuk di dalam perbuatan nifak ini. Demikian juga sebagian Yahudi dan Al-A'rab haulal Madinah, ya kan? Mereka menampakkan keislaman. Idza ja'akal munafiqun, surat Madaniyah, diturunkan sesudah Rasulullah hijrah. Apabila datang kaum munafik kepada wahai Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Jadi tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaibah bahwa kalimat nifaq itu adalah lafzun atau kalimat Islamiyah yang belum diketahui atau belum digunakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Bahkan juga Islam, ya, mereka menggunakannya mungkin hanya kaum muslimin. Mereka menganggapnya atau menggantinya dengan soba'a fulanun. Apabila ada orang yang mengikuti ajakan ataupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrik Quraisy tadi mengatakan soba'a fulanun, si fulan menjadi sabi. Sabi mufradnya sabiin, innalladzina amanu walladzina hadu wassabiin. Itu artinya pada saat itu adalah orang yang tidak memiliki agama yang ada di tengah masyarakat. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka juga tidak ikut adat istiadat mereka, tidak ikut, ya, kepercayaan, keyakinan orang Quraisy. Datang dengan sesuatu yang baru menurut mereka, sehingga dikatakan soba'a fulan, bukan aslama fulan. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qutaibah selanjutnya mengatakan bahwa hadis, ya, dua hadis yang mulia ini termasuk di antara hadis-hadis boleh dikatakan cukup muskil, cukup sulit difahaminya. Karena apa? Karena ketiga atau empat hal tadi ada, kadang terdapat pada, ya, orang-orang muslim yang tidak memiliki keraguan dengan agama yang dia yakini, ya. Tapi alhamdulillah ulama sepakat bahwa, ya, siapa-siapa yang membenarkan dengan hatinya dan juga lisannya dengan keislaman dan keimanan yang dia yakini, kemudian dia terjatuh melakukan, ya, hatta keempat hal ini misalnya, apalagi cuma satu saja, maka dia tidak divonis dengan kekufurannya. Tidak boleh katakan dia, ya, kita katakan dia kufur. Kalaupun katakan munafik tadi, nifak amali. Dan nifak amali tidak ada yang bisa selamat dari kita, ya. Para ulama menyebutkan seorang muslim yang melakukan salah satu dari tiga atau empat hal tadi tidaklah dan tidak boleh divonis dengan kekufurannya. Dia juga bukanlah orang munafik yang kelak bakal dikekalkan di dalam neraka. Sebagaimana dalam, ya, surat, ya, An-Nisa tadi, fid darkil asfali minan nar. An-Nisa 145. Ya. Karena bukan hanya kita saja, termasuk saudara-saudara Nabi alaihissalam, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, mereka menggabungkan ada pada diri mereka hal-hal tadi. Mereka bohong kepada ayahnya yang akan melindungi saudaranya Yusuf alaihissalam. Mereka juga mengkhianati kepercayaan ayahnya yang mengizinkan Yusuf untuk ikut bersama mereka karena mereka berjanji untuk menjaganya. Mereka selisihi janjinya, mereka, ya, bohong di dalam ucapannya tatkala mengatakan akalahu dhi'ab, Yusuf dimangsa oleh serigala. Dan dia juga mengingkari, ya, ahad perjanjian dia antara dia dengan ayahnya yang katanya mau menjaga. Ya, kalau versi mereka berarti mereka tidak menjaganya sampai Yusuf alaihissalam bisa dimangsa, diterkam oleh ad-dhi'ab. Kemudian wa idza khasama fajara, apabila bermusuhan dia jahat. Sebenarnya bukan permusuhan, mereka menganggap Yusuf alaihissalam lebih dicintai oleh ayahnya daripada mereka. Seandainya mereka
berbuat jahat terhadap Yusuf alaihissalam dengan memasukkannya ke dalam sumur misalnya, fi ghayabatil jubb. Kalau itu ada pada saudara para nabi alaihimussalam, dan juga ada pada sebagian salafun salih, ada pada sebagian ulama, baik salah satunya ataupun seluruhnya, apalagi pada kita. Udah ngaku saja, kita semua harus ngaku dan harus bertobat dari ini semua. Maka selanjutnya Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan, maka yang benar di dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh para muhakkik, para peneliti, dan mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang benar dan terpilih, bahwa maksud hadis yang mulia ini benar, bahwa hal-hal itu merupakan hal-hal kemunafikan dan pelakunya memiliki kesamaan dengan orang-orang munafik selama mereka bersifat dengan salah satu di antara sifat-sifat tadi. Dan itu ada pada orang yang memiliki salah satu dari keempat sifat tadi. Dan ini berbeda dengan nifaq al-i'tiqadi, orang yang menampakkan keimanan atau keislamaan dan menyembunyikan kekufuran yang tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, di fid darkil asfali minan nar, dalam lapisan yang paling bawah dari neraka, waliyadu billah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua dari sifat nifaq ini dan juga dari kebiasaan orang-orang munafik. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.